Kesehatan dan keselamatan kerja, biasa disingkat dengan K3, adalah suatu upaya guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari perusahaan atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. Melalui pelaksanaan K3, lingkungan kerja ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, pelaksanaan K3 lingkungan kerja dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Sunport ini memang dari segi K3 sendiri memang terbagi-bagi itu, dari produksi seperti apa, dari ekspedisi seperti apa, terus security pun seperti apa. Jadi terbagi-bagi. Kalau implementasi K3-nya ya kita ketahui kalau untuk di produksi yang lebih fatal ya. Fatalnya itu karena mereka memproduksi air untuk diminum untuk masyarakat tempatan, bahkan kita sampai ke Pinang dan di Uban. Jadi K3 yang kita lakukan itu terutama yang terletak di si operator atau si pengendali mesin dari air mengolah menjadi barang jadi. Itu yang kita tekankan awal, karena produksi itu adalah jantung dari satu perusahaan. Jadi yang kita tekankan untuk K3 dari si operator itu, kita ini ada terbagi dari ruangan-ruangan yang mereka harus lakukan. Pertama yang bersih, kedua higienis, terus yang ketiga untuk asli untuk operator sendiri. Jadi dari luar mereka datang, misalnya mereka masuk dari rumah, masuknya jam 7. Sebelum mulai jam 7 itu kita melakukan briefing untuk mereka. Hari ini jalan mesinnya ABC seperti itu. Nah, konteksnya setelah mereka dikasih briefing, bunyilah jam masuk, mereka komposisi masing-masing, ada yang divisi gelas, botol, galon, dan blowing. Kalau SOP ya, setiap ruangan itu sangat beda. SOP di gelas sangat beda sama SOP di galon. Dan di galon tidak beda juga sama dengan di botol. Intinya ada sedikit persamaan tentang pemakaian APD, masker, terus sepatu bot, nyemprot, memang sama semua. Teman yang membedakan kalau mereka sudah di ruangan masing-masing. Untuk gelas, mereka si operator itu harus mempersiapkan seperti bahan bakunya sendiri, gelas itu sendiri. Nah, kalau di botol mereka harus menyiapkan botol itu sendiri, tutup untuk dia ditutup seperti itu. Terus kondisi mesin mereka, si masing-masing operator itu sangat beda. Yang operator A itu mungkin dia bisa menggunakan mesin yang untuk di gelas, tapi dia tidak bisa mungkin untuk di botol karena kerumitan dari mesin masing-masing itu sangat beda. Jadi untuk SOP-nya semenjak PT ini berdiri tahun 1999, jadi selalu yang memegang operator itu kita training dulu supaya SOP-nya mereka ngerti loh. Kalau untuk SOP ruangan gelas seperti ini gitu loh. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa masuk dan memegang suatu mesin. Jadi kita ada training untuk operator. Nah, kita pun ada regenerasi. Misalnya si A nih, supaya kita tidak tergantung SOP-nya keselamatan kerja yang untuk si A, nanti tiba-tiba si A sakit, kita nggak ada operator, susah. Jadi ada second-secondnya, kita mempersiapkan satu ruangan SOP misalnya gelas itu ada 2 orang lagi di samping mereka, supaya kalau dia berhalangan masuk ada lagi yang lain seperti itu. Alat untuk pelindung diri di tempat zooming atau Sunport ini kita bisa tidak terlalu rumit seperti yang di lapangan. Paling yang kita gunakan masker, kedua APD, ketiga sepatu boot, keempat air plug. Air plug itu salah satunya sangat penting di samping APD yang lain atau kelengkapan kerja yang lain, karena air plug ini dia
membunyikan bunyi yang bising terhadap telinga, akan bisa menyebabkan bahasa orang itu peka untuk telinga. Jadi air plug itu dipakai di saat di divisi blowing. Jadi divisi blowing itu dari bahan baku freeform sebelum jadi botol itu ditiup itu ada strip yang menurunkan angin, bunyinya sangat kencang gitu. Memang kalau kita di situ hanya 1-2 jam nggak sakit gitu. Tapi regulasi yang kita kan kerja 7 jam tuh istirahat 1 jam, jadi 5 jam kerja istirahat, nanti lanjutin lagi 2 jam seperti itu. Jadi kalau durasi yang sifatnya sebentar mungkin nggak apa-apa, tapi gendang telinga ini kalau setiap saat 5 jam kena gitu ya memang agak berisiko, agak kurang dengar, bisa juga mengibatkan pecahnya gendang telinga seperti apa. Jadi air plug ini memang disediakan dari pabrik untuk mereka. Cara penggunaannya sendiri ya kita mempraktekkan. Jadi air plug itu bermacam-macam model, tetapi tetap memasukkan dekat di lubang telinga, masukkan dua-dua situ. Terus selesai mereka pakai ya mereka lap pakai tisu supaya nanti pakai lagi untuk jam-jam berikutnya setelah mereka kerja. Nah biasanya kerusakan air plug itu kita ganti. Nah, biasa rusaknya seperti apa? Misalnya kan dia berbentuk kayak plastik, kita sobek, mereka ke leader produksi, Pak ini air plugnya sudah habis nih, rasanya gitu. Bentar ganti. Kita juga ada stok ya air plug yang untuk divisi blowing. Jadi itu kalau menurut saya itu yang sangat lebih kita tekankan, karena itu untuk kesehatan mereka sendiri yang sifatnya bisa dengan beberapa hari mengibatkan mereka kurang dengar gitu. Itu yang kita kasih pemahaman mereka harus pakai air plug loh seperti ini, karena dimasuk ke lubang telinga mereka bekerja itu dengan tingkat kebisingan yang tidak normal gitu. Nah kalau yang lain-lain nih kayak masker, penggunaan masker, kadang-kadang orang juga kadang-kadang pengap dengan penggunaan masker kan seperti itu. Jadi dengan 5 jam di dalam kadang-kadang mereka hanya nutup bagus ini aja gitu. Itu nggak boleh, karena fungsinya kita bernapas itu nggak bagus, nanti menyebabkan kontaminasi sama air. Jadi kita juga kasih penyuluhan, di situ kan ada QC, bagian QC quality control, mengontrol setiap jamnya, melihat mereka di ruangan betul nggak, sepatu boot pakai nggak, baju operator atau APD pakai nggak, topi pakai nggak. Jadi fungsinya masing-masing itu sangat beda. Kita ngasihkan APD mereka kayak baju itu kenapa kita pakai APD itu untuk mereka, karena mereka dari tempat rumah berangkat ke sini mana tahu ada debu-debu. Jadi fungsi APD itu sebelum masuk ruangan mereka diganti pakai baju di dalam. Terus fungsi yang saya bilang tadi yang ada fogging, itu fungsinya si baju sendiri kan ditaruh ruangan mana tahu ada debu atau apa. Jadi fogging itulah terakhir sterilisasi mereka untuk masuk ke ruangan operator. Kalau infeksi atau tingkat kepatuhan untuk karyawan itu ada di produksi ini kan ada leader-leader yang ditempatkan untuk berkeliling, terutama quality control. Jadi checklist kami ini di per jam pun ada yang sifatnya ruangan mereka periksa seperti AC hidup apa enggak. Di setiap jam sebelum masuk kerja, 10 menit sebelum kerja itu si leader produksi itu selalu briefing ke mereka untuk hari ini seperti ini, dan selalu diingatkan untuk pemakaian APD apa semua tolong dipatuhi. Bahkan APD sendiri untuk baju si operator mereka wajib nyuci sendiri, sekurang-kurangnya seminggu 2 kali nyuci. Jadi tidak mutlak 1 minggu Senin sampai Sabtu mereka nggak nyuci gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi tingkat higienisasi. Kalau training itu memang yang saya bilang di awal memang harus ada, semua perusahaan harus ada training dulu, karena penempatan untuk K3 kalau kita menempatkan orang kita tidak training itu sangat fatal untuk suatu perusahaan, terutama untuk Sanpo sendiri, karena mereka berhadapan sama mesin itu sangat awam untuk mereka mengetahui pengoperasian mereka, cara menghidupkan mesin, terutama SOP yang untuk di gelas ya, saya ambil contoh untuk di gelas. Di gelas itu untuk mesin itu kalau si operator itu tidak ada training atau pelatihan, mereka sangat nggak bisa di situ. Karena apa? Si mesin gelas itu sendiri mereka harus memanaskan heater namanya, dan heater itu ada suhunya. Jadi suhunya itu tidak boleh melebihi misalnya angka 10 kan, misalnya dia bikin dia 12. Fatal nggak? Sangat fatal. Nanti begitu dia waktu mengoperasikan gelas itu kena kepanasan, itu nanti melelehnya plastik itu akan nempel di si chiller itu, mesin itu. Jadi begitu dia kena yang lain berarti mati kan
ini apa istilahnya bocor si gelas itu tadi. Makanya untuk training itu pasti ada program training. Jadi kita lakukan jatuhnya itu auditnya itu tetap di bagian HRD ya. Itu training itu wajib dilakukan sekali dalam setahun. Itu ada implementasinya mereka ada. Jadi kita juga di samping operator aslinya kita juga men-training yang lain. Jadi tidak ketergantungan dengan satu orang dalam bentuk mesin itu. Keselamatan dan kesehatan kerja yang diimplementasikan di PT Sumber Izumi Mas Perkasa sangat baik dan realita yang terjadi di lapangan sangat sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan. Semua aspek di lingkungan kerja sangat diperhatikan dengan rasa kekeluargaan yang tinggi. Keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di PT Sumber Izumi Mas Perkasa juga dinilai oleh Dinas Kesehatan dengan tingkat kecelakaan yang rendah. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja. Salah satu contoh kecelakaan yang pernah terjadi yaitu human error pada tahun 2016 yang mengakibatkan pekerja terluka. Dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja wajib ada di setiap instansi maupun perusahaan. Sebab dengan adanya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, karyawan dapat terselamatkan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. PT Sumber Izumi Mas Perkasa merupakan perusahaan dengan tingkat implementasi K3-nya yang sangat tinggi karena di perusahaan ini kualitas higienisnya sangat-sangat diperhatikan. Sebab perusahaan ini memproduksi air mineral untuk diminum dengan akurasi waktu penggunaan seumur hidup.